ya Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah dimanapun berada yang ada di Cikarang, di Bandung ya, di Bogor, di Sukabumi, di Bekasi dan juga di Cipanas gitu ya. Dan semua teman-teman yang ada di Zoom pada kesempatan pagi kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah bertemu di bulan yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, dan alhamdulillah sudah memasuki pekan pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan sampai kemudian akhir di Ramadan tadi nantinya. Dan kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan kelak di 10 malam terakhir nantinya kita mendapatkan satu malam, yaitu malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah memasuki kajian Pekan Iskariman ke-158 dan alhamdulillah masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Triyono PhD, dan insya Allah pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas materi tentang pemecahan akidah 1. Setelah kemarin kita sudah membahas teori berpikir tingkat 1, 2 dan juga 3, dan sekarang kita akan membahas materi tentang pemecahan akidah 1. Sebagaimana kemudian kita ingin bangkitkan akidah kita ini dengan proses berpikir agar lebih kuat lagi. Alhamdulillah guru kita Sadi Chandra telah hadir di tengah-tengah kita, dan harapannya sekali lagi yang belum on cam silahkan dibuka kameranya. Baik, mungkin saya sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, kita mulai saja ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini bersama teman-teman yang ada di Zoom. Mangga Ustadz, sebelum lebihnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin ada pergantian bos ya. Gimana sudah lahiran ya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Pas banget. Laki apa perempuan? 8.30 Ustaz. Laki apa perempuan? Laki-laki Ustaz. Oh, Namanya alhamdulillah. Muhammad Abdurrahman Al-Ghazi. Oh, Masya Allah, siap perang itu. Alhamdulillah kambingnya nyanti 2. Kayaknya kalau kambing 2 nggak cukup ini untuk segini. Baik, tadi sudah disampaikan hari ini kita masuk pemecahan akidah 1. Kita langsung masuk ke materi. Jadi pemecahan akidah itu menjawab dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Ini merupakan dasar dari semua pemikiran manusia. Kemarin kita sudah belajar teori berpikir tingkat 3. Itu ternyata teori berpikir untuk mendobrak semua doktrin-doktrin ya. Jadi yang disebut orang berpikir tingkat 3 itu tidak boleh dihentikan oleh dogma atau doktrin. Jadi semua itu harus ada dasarnya. Kemarin hanya sekedar debat. Orang kalau mencuri, kemudian divonis 2 tahun penjara, itu benar apa tidak? Kalau selama ini kita langsung menerima begitu saja, secara a priori istilahnya, secara a priori menerima begitu saja, itu namanya tidak berpikir, atau tidak berpikir tingkat 3. Jadi yang disebut berpikir tingkat 3 itu
mempertanyakan semua produk-produk pemikiran manusia, semua produk-produk hukum buatan manusia, semua isme buatan manusia, semua aliran pemikiran manusia. Kalau kita mau memikirkannya, mempertanyakan benar salah, berarti itu area berpikir tingkat 3. Tapi kalau kita menerima begitu saja, ya ini kan sudah aturan, ini sudah undang-undang. Itu berarti apa? Sudah pasrah. Namanya tidak pernah berpikir tingkat 3. Jadi walaupun dia profesor doktor, walaupun sering meneliti ya, meneliti itu kan untuk mengungkap yang gaib, itu hanya berpikir tingkat 2. Jadi kalau dia meneliti sebenarnya ini air ini mengandung kapur atau tidak. Kalau mau bangun rumah ya, ini Kariman mau bangun rumah biasanya kan tanahnya harus diteliti. Tanahnya ini kuat apa enggak? Kalau pondasinya hanya pondasi biasa atau harus cat ayam, ini harus diteliti. Itu tetap pemikiran tingkat 2, bukan pemikiran tingkat 3. Kalau pemikiran tingkat 3, itu mempertanyakan semua dogma, doktrin buatan manusia. Dan kalau kita mau mempertanyakan itu, seperti debat pencuri dengan hakim kemarin, berhentinya di titik mana? Berhentinya di titik akidah 1, yaitu pertanyaan tentang dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan. Inilah yang disebut pemikiran paling dasar dari semua muara pemikiran. Semua perdebatan benar salah itu berujung pada pertanyaan ini. Demokrasi benar apa salah? Tergantung jawaban dari pertanyaan dasar ini. Demokrasi benar apa salah? Jawab dulu. Dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan? Kapitalisme itu benar apa salah? Jawab dulu. Dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan? Nasionalisme itu benar apa salah? Jawab dulu. Dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan? Komunisme itu benar apa salah? Jawab dulu. Dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan? Itu yang disebut berpikir tingkat 3. Oleh karena itu, benar salah semua pemikiran yang ada di atas bumi ini tergantung pertanyaan ini. Dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan? Sehingga nanti menilai benar salah harus berdiri di atas tonggak pertanyaan ini. Semua perdebatan harus berangkat dari tonggak pertanyaan ini. Dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Sehingga tidak ada istilah pemikiran manusia itu relatif, nggak ada. Yaitu benar menurut kamu, kalau menurut saya salah ya nggak usah dipaksakan dong. Benar salah itu hanya satu, kalau salah sih banyak. Jadi nggak ada yang namanya kebenaran relatif. Seperti menjawab Tuhan itu ada atau enggak kan ya cuma hitam putih. Tuhan itu kalau enggak ada ya tidak ada, ya sudah itu. Enggak ada. Abu-abu itu enggak ada. Pencipta itu ada atau tidak, ini hitam putih. Kalau kita bisa menjawab secara pasti benar, nah nanti semua bisa distandarisasi dengan akidah ini. Baik, bagaimana kita bisa menjawab itu secara benar? Langkah pertama, alat yang kita gunakan. Alat ada 2, pemikiran dan perasaan. Oke. Kemudian kalau harus dengan berpikir, maka harus dijawab, berpikir tingkat berapa? Tingkat 1, 2, atau 3? Jawabnya adalah tingkat 2. Kenapa? Karena dari mana asal-muasal manusia, alam, dan kehidupan termasuk gaib. Jadi gaib dulu sudah dijelaskan, gaib itu ada yang tersembunyi atau terhalang, gaib itu ada sesuatu yang sudah lampau, gaib itu juga sesuatu yang akan datang.
Yang akan datang misalnya besok itu ada kiamat enggak, itu gaib. Indonesia nanti presiden ke-8 itu siapa, masih gaib. Walaupun sudah banyak yang merayakan, tapi sebenarnya masih gaib. Sebelum dilantik ya masih gaib. Atau malah bubar ya masih gaib. Chaos maksudnya. Itu gaib yang akan datang. Yang lama juga begitu. Benarkah dulu itu kita dijajah Belanda? Nah itu gaib. Benarkah dulu kita pernah dijajah Inggris? Itu gaib. Termasuk pertanyaan dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan, itu gaib. Nah, bagaimana berpikir tingkat 2 untuk memikirkan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau, sesuatu yang akan datang, itu dikatakan benar, syaratnya harus ada dalil. Kalau nggak tidak ada, tidak bisa disebut berpikir. Dari dalil itulah yang nanti akan dinilai oleh akal manusia. Seperti pertanyaan yang lampau ketika kita belajar berpikir tingkat 2, tadi malam ada mobil lewat atau tidak di depan halaman rumah kita? Oh ada, oh tidak ada. Ini sebenarnya bukan pikir, itu jawaban pakai perasaan. Karena kalau ditanya kenapa Anda mengatakan ada, saya mantepnya ada. Nah kalau bicara mantepan itu perasaan. Feeling saya kayaknya nggak ada. Wah itu feeling itu ya perasaan. Yang disebut berpikir harus mengajukan dalil. Tadi malam ada mobil yang lewat. Dalilnya apa? Telapak ban mobil. Lihat ini. Nah, dari telapak ban mobil itu kita bisa berpikir, tadi malam ada mobil yang lewat. Walaupun nilainya tetap akli ya. Karena mungkin saja yang lewat itu gerobak ya. Belum tentu mobil. Itu gerobaknya Iskariman. Mau bagi sahur. Ada paket sahur, tidak dibawa mobil, tapi dibawa gerobak. Akal tidak bisa dipaksa untuk mengatakan pasti benar. Oleh karena itu, dan kita juga sudah latihan. Kalau dibalik, dengan sama-sama melihat dalil, bisakah kita membuat pernyataan yang pasti benar? Sama-sama melihat telapak ban, buatlah pernyataan yang pasti benar. Ternyata jawabannya apa? Pasti ada yang membekasinya. Membekasi itu tidak harus di Bekasi ya. Bisa di Jakarta, bisa di Jogja, tidak harus di Bekasi. Walaupun Iskariman mungkin pusatnya di Bekasi. Di Bekasi itu maksudnya ada yang membekasi. Walaupun tidak harus Bekasi. Kalau bingung. Sudah mulai error. Di jam 9 kalau sudah error. Bukanya masih lama. Nah, sekarang ilmu itu kita gunakan untuk menjawab dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Tugas kita itu mencari dalil. Semua yang bisa kita indera, semua yang bisa kita pikirkan, ingat, berpikir itu dibatasi oleh fakta-fakta yang terindera. Berpikir itu dibatasi oleh fakta yang terindera. Oleh karena itu, kalau mengumpulkan dalil, itu harus dalil yang terindera. Kalau kita suruh diskusi tentang genderuwo, ya nggak bisa. Nyai Roro Kidul, ya nggak bisa. Karena nggak ada dalilnya. Terus apa yang mampu dihadirkan sebagai dalil? Sejauh mata memandang, sejauh kita itu mendengar, sejauh kita bisa mengindera, jangkauan manusia itu tidak pernah lebih dari 3 objek dalil. Yang pertama adalah manusia itu sendiri,
kedua alam semesta, dan yang ketiga adalah kehidupan. Tidak ada di luar tiga objek ini. Kalau ada silahkan. Nyawa saja tidak bisa terindra. Kan? Hantu nggak bisa terindra. Yang bisa dihadirkan sebagai dalil hanya tiga. Kita mau sepintar apapun, secerdas apapun, sehebat apapun, tetap jangkauan indera ini hanya tiga. Surga neraka itu tidak terjangkau oleh indera kita. Surga itu ada, apa enggak kita enggak tahu. Kalau mau mikir. Maka yang bisa diindera cuma ini. Jin, kalau ada jin, ada hantu, ada setan, itu semuanya tidak terindra. Enggak usah didiskusikan dulu. Ini dulu, yang mampu diindera hanya manusia, alam kehidupan. Tugas kita apa? Seperti melihat telapak ban itu. Kalau kita melihat telapak ban, apa yang bisa kita pikirkan sampai derajat pasti benar? Kalau kita lihat manusia, apa yang pasti benar? Kalau kita melihat alam semesta, apa yang pasti benar? Kalau melihat kehidupan, apa yang pasti benar? Itu kita kumpulkan. Yang pasti-pasti. Dan semua orang itu bisa kok mikir ini. Nggak usah pinter-pinter, nggak usah pakai laboratorium, nggak usah pakai alat-alat canggih. Cukup dengan akal. Makanya kemarin saya lihat dialognya Ustadz Felix Xiao ya. Ya, walaupun belum utuh, tapi dari dialog itu kita jadi tahu sekarang itu gejala ateisme itu tumbuh berkembang di Indonesia. Jadi penganut ateisme itu banyak ternyata. Cuma silent aja. Dulu nggak berani, tapi sekarang muncul karena diberi kebebasan. Dan ateisme itu nyatanya nggak ada larangan di Indonesia. Itu melanggar Pancasila atau nggak tahu. Yang pasti kalau ngomong khilafah itu dianggap melanggar Pancasila. Tapi kalau ateisme dibiarkan. Khawatir banget masuk surga. Nah, sebenarnya sangat mudah menyelesaikan ateisme itu mudah. Asal mau berpikir sedikit aja. Nggak usah diskusi panjang-panjang sampai 1 jam. Nggak usah melihat alam semesta. Kita hadirkan manusia. Kalau kita lihat manusia, apa yang pasti dari manusia? Manusia itu pasti bersifat terbatas. Artinya apa? Semua manusia itu ada awalnya dan semua manusia ada akhirnya. Itu namanya terbatas. Termasuk kehendak manusia itu juga terbatas. Manusia pengen terbang aja nggak bisa. Pakai pesawat. Iya, itu yang terbang pesawat, bukan manusianya. Yang namanya manusia terbang, ya coba aja loncat dari gedungnya Iskariman yang tinggi. Ada nggak? Kalau ada lantai 30, coba loncat. Kalau bisa terbang, ya silahkan mendarat dengan tenang. Mendarat tenang di kuburan. Itu namanya terbatas. Manusia lahirnya jelek, pengen ganteng juga nggak bisa. Udah terbatas itu. Mau dipoles-poles kayak apa ya, jelek tetap jelek. Malah semakin menakutkan. Namanya terbatas. Umurnya juga terbatas. Pengen lebih tinggi nggak bisa. Pengen kurus nggak bisa. Pengen lebih gemuk juga sulit. Itu namanya terbatas. Termasuk kalau masuk ke dalam dirinya, itu sudah semuanya tidak terkendali. Kenapa jantung itu berdenyut terus? Orang nggak bisa mengendalikan jantungnya sendiri. Itu namanya terbatas. Jantung itu berdenyut sehari itu 100.000 kali. Rata-rata. Sebelum manusia
berpikir, itu jantung sudah berdenyut. Sampai besok pikun ya berdenyut. Kita nggak pernah nyuruh ya berdenyut terus, tapi kalau berhenti kita suruh berdenyut juga nggak mau. Selain terbatas, hanya teratur. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan teratur. Dia akan diolah sendiri oleh perut kita, nanti sari-sarinya diserap, kemudian akan dipecah menjadi energi, energi bisa untuk bergerak, untuk ngomong, untuk jalan. Semua makanan yang keluar jadi nggak enak. Semua makanan yang enak-enak masuk ke mulut kita, keluar jadi nggak enak. Cobalah kalau kita bisa mengendalikan tubuh kita, perintahkan semua makanan yang masuk enak, keluarnya juga enak. Biar lebih nanti bisa dimakan lagi. Jijik kan? Wong itu perut-perutnya sendiri kok. Kenapa kita nggak bisa mengendalikan? Itu namanya terbatas. Dan kenapa semua berjalan secara otomatis? Itu namanya teratur. Kita nggak pernah mengatur diri kita sendiri. Kita dulu berasal dari satu sel mani bercampur dengan ovum, kemudian tumbuh, berkembang, nggak bisa mikir, jadi bisa mikir, kemudian jadi ateis. Kenapa? Karena nggak mau mikir. Dia jadi manusia juga terpaksa. Jadi laki juga terpaksa. Jadi perempuan terpaksa. Jadi ganteng itu juga terpaksa. Jadi cantik terpaksa. Kulitnya putih terpaksa, kulitnya hitam juga terpaksa. Dia jalan nempel di bumi terpaksa. Dia nggak bisa terbang juga terpaksa. Berarti pasti ada yang memaksa. Pasti ada yang mengatur. Pasti ada yang membatasi. Dia juga lemah. Nggak bisa dia berdiri sendiri, nggak bisa. Dia butuh makan, dia butuh oksigen. Dia butuh tidur. Lemah dia, serba kurang dan bergantung dengan yang lain. Kalau merasa hebat, coba jangan makan sehari saja. Kalau kurang 3 hari. Kalau kurang 7 hari. Kalau masih hidup, terus saja 40 hari. Tungguin kalau masih hidup. Itu pasti, 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 pasti. Kalau ada yang mengingkari, silahkan dibantah. Pasti itu berarti semua akal akan menerima 100% benar. Kemudian lihat alam semesta. Alam semesta itu kumpulan benda angkasa. Kumpulan benda-benda angkasa. Yang semuanya bersifat terbatas. Semuanya bisa bersifat teratur. Semuanya bersifat paksa. Pergerakan semua benda di angkasa, seluruh makrokosmos maupun mikrokosmos itu teratur dan seragam. Semua bergerak berlawanan arah jarum jam. Proton mengitari elektron berlawanan arah jarum. Bumi berputar, berotasi, berlawanan arah jarum jam. Bulan mengelilingi bumi berlawanan arah jarum jam. Bulan dan bumi mengitari matahari itu berlawanan arah jarum jam. Seluruh planet-planet yang mengelilingi matahari itu bergerak di galaksi itu berlawanan arah jarum jam. Semua yang ada di galaksi ini bergerak secara teratur berlawanan arah jarum jam. Dan lintasannya tidak pernah bergeser. Padahal nggak ada sopirnya. Cobalah mikir sedikit. Saya itu punya garasinya itu ngepres ya. Sehingga mobil kalau masuk harus mundur. Itu ada sopirnya loh ya. Itu sudah bolak-balik mungkin mobil ya tetap ada saat-saat nyerempet pagernya gitu. Padahal ada sopirnya. Terutama kalau udah ngantuk apalagi hujan. Itu jelas nyerempet. Ada sopirnya loh itu. Bumi ini nggak ada sopirnya.
Ayo, siapa yang nyopir bumi? Tapi dia mengelilingi matahari, itu lintasannya nggak pernah bergeser. Kata ahli astronomi, kalau bumi itu sopirnya ngantuk ya, kemudian lintasannya bergeser 3 mili saja mendekati matahari. 3 mili. Jadi toleransinya maksimal 2,8 mili kata kata pakar astronomi. Berarti 3 mili bergeser mendekati matahari itu bisa membuat seluruh air itu menguap kering. Dan es-es di kutub itu bisa meleleh semua. Dan bisa membuat pulau-pulau tenggelam. Itu juga sopirnya gleor 3 mili mendekati matahari. Suhu langsung naik semua. Tapi kalau ngantuk, nyopirnya itu gleor menjauhi matahari, 3 mili saja menjauhi matahari 3 mili, itu bisa membuat semua air membeku. Termasuk darah kita bisa membeku. Mati semua itu makhluk hidup. Tapi berjuta-juta tahun bumi tidak pernah ngantuk, padahal nggak ada supirnya. Dia mengelilingi matahari secara tepat. Dan matahari itu dikelilingi bumi tidak dalam keadaan statis. Jadi bumi dikelilingi matahari dan planet-planet itu yang dikelilingi juga melaju kencang dalam perjalanan mengelilingi galaksi. Kecepatannya itu sekitar 600 juta kilometer per matahari itu dikejar sama bumi, bumi juga mengitari matahari. Dengan kecepatan itu nggak pernah meleset. Mikir dikit aja selesai kok sebenarnya. Nggak mungkin itu terjadi sendiri. Apalagi terjadi dengan gambling atau random. Nggak bisa. Semuanya terbatas, semuanya teratur, semuanya terpaksa. Dan posisi antar planet itu juga saling bergantung. Mereka itu lemah. Kalau ada yang mogok satu aja, misalnya yang paling gede Jupiter. Jupiter itu mogok muter ya. Mungkin dia capek, saya mau duduk sebentar. Semua terpelanting. Jadi ada satu yang geser dikit semua akan terpelanting hancur. Itu harus saling kait-mengkait. Dan mereka nggak pernah rapat, nggak pernah janjian, nggak pernah ngitung. Mereka yang punya akal kok. Kita yang cuma menghitung saja, menghitung gravitasi aja, mungkin sudah bisa berapa siswa yang nggak naik kelas gara-gara nggak bisa menghitung gravitasi. Itu cuma menghitung. Padahal siapa yang narik benda itu ketarik ke bumi? Yang narik siapa? Orang itu kalau sudah nggak bisa mikir, itu jawabnya cuma satu. Itu udah hukum alam. Alam itu siapa? Alam itu kan penyanyi dangdut ya, alam. Kok dianggap bisa segala-galanya? Saya dulu pas pelajaran kita pernah tanya guru saya, kenapa proton sama elektron kok tarik-menarik? Elektron sama elektron tolak-menolak. Termasuk proton dengan proton tolak-menolak. Apa, Bu? Kebetulan gurunya perempuan. Kenapa, Bu? Ya, itu hukum alam. Alam itu siapa, Bu? Penyanyi. Kehidupan. Kehidupan itu bersifat individu. Bersifat individual maksudnya hidup itu hanya untuk satu individu saja. Tidak menolong yang lain. Jadi terbatas. Hidup itu terbatas pada dirinya masing-masing. Dulu saya punya ayam bertelur menetas 6. Itu waktu diajak jalan-jalan sama ibunya, ada yang terperosok di selokan 1. Teriak-teriak, tolong, tolong. Ibunya nggak bisa nolong.
Akhirnya saya yang nolong. Udah basah kuyup. Ibunya khawatir. Pak, tolong Pak, anak saya itu anak paling kecil. Tolong disembuhkan. Ya udah saya cuci, saya kemuli gitu, saya selimuti. Tetap nafas makin lemah. Tolong, wah ibunya makin histeris. Dia bilang, Bapak kan besar, punya nyawa besar. Mbok disikan anak saya sedikit aja. Itu sudah saya tiup-tiup, ya mati juga itu kutuk. Mati akhirnya ibunya pingsan. Anakku. Jadi saya yang gede ini nggak bisa menolong ayam yang kecil, nggak bisa. Karena hidup saya ya sifat individual. Tidak ada satupun individu yang bisa menghidupkan yang lain, nggak bisa. Semuanya terbatas kehidupan. Semuanya teratur. Di atas saya ini banyak sarang lebah, lebah kayu. Yang paling unik apa? Ketika membuat sarangnya itu. Semuanya heksagonal. Heksagonal, kemudian disambung heksagonal. Semuanya itu sisinya pas. Kalau sisinya ada yang meleset itu ribut itu. Antar tetangga itu ribut itu. Antar lebah bisa uring-uringan. Tapi sisinya itu bisa pas semua sehingga sangat rapi. Padahal mereka nggak pernah belajar matematika. Mereka waktu membangun juga nggak pakai penggaris. Tukang aja pakai penggaris. Mereka nggak ngukur, nggak punya akal. Itu membuat sarang itu tidak ada yang meleset. 1 mili pun nggak ada yang meleset. Susunannya bagus, heksagonal semua. Sisinya pas semua, dan begitu rapinya. Itu kelihatan di atas. Itu teratur, semuanya teratur. Itu kalau mau mikir sedikit kan pasti ada yang mengatur. Itu anak cucunya juga nggak sekolah. Tapi dia bikin rumah juga sama. Nggak ada yang salah gitu ya. Talia juga nggak sekolahan ngajari matematika. Mereka semua ngambil apa madu. Dan mereka juga ngerti kok bunga-bunga yang ada madunya. Nggak ada yang mereka pergi ke tempat sampah, nggak ada. Tapi kalau lalat, nggak ada yang ke bunga itu nggak ada. Semua larinya ke tempat sampah. Saya dulu di pertanian kalau menanam apa, menanam tanaman itu bijinya kan ya kayak gitu ya. Saya tebar di tanah. Itu kalau tomat ya tumbuh tomat, biji tomat. Lombok ya lombok. Dan saya lihat nggak pernah keliru gitu loh. Tomat itu ya selalu kecut, nggak pernah jadi manis gitu. Lombok ya pedes terus, nggak jadi kecut juga gitu. Mbok sekali-kali keliru gitu loh. Nggak bisa keliru mereka itu. Padahal nggak punya otak, dan mereka nggak pernah sekolah. Ini namanya teratur, terpaksa, lemah, dan serba kurang, dan mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Ini semua pasti, semua pasti. Jadi orang kalau mau mikir dikit, pasti, pasti, pasti. Kesimpulannya apa? Kalau ini semua pasti, berarti manusia, alam, dan kehidupan mustahil azali. Azali itu apa? Nggak ada Indonesianya azali. Azali itu tidak berawal dan tidak berakhir. Azali itu ada terus. Azali itu bukan kekal. Beda. Kalau kekal itu bisa berawal. Bisa manusia itu kekal di akal. Ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di surga. Tapi bukan azali. Karena azali itu tidak berawal. Azali itu tidak terbatas. Azali itu mutlak.
Kalau manusia, alam, dan kehidupan mustahil azali, maka berarti dia pasti ada pencipta, pasti ada pengaturnya, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang memaksa, pasti ada yang mengendalikan. Akal hanya sampai kepada pasti ada pencipta. Seperti kita melihat telapak ban, pasti ada yang membekasinya. Yang membekasi apa? Itu relatif. Bisa mobil, bisa gerobak, bisa ban saja yang gelinding, bisa juga sandal dari ban. Itu tidak pasti. Seperti kalau kita melihat semua yang bisa kita lihat itu kesimpulannya cuma satu, pasti ada penciptanya. Nama pencipta saja kita nggak tahu kalau hanya melihat alam semesta ini. Kalau pencipta pasti ada, berarti kita bisa mengidentifikasi sifat pencipta. Kemungkinannya ada 3. Sifat pencipta. Yang pertama, pencipta ada yang menciptakan. Yang kedua, pencipta menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga, azali. Hanya dengan menggunakan akal kita bisa menjawab. Kalau pencipta ada yang menciptakan, namanya makhluk, bukan pencipta. Semua yang diciptakan dalam bahasa Arab kan makhluk. Dari kata fi'il madinya kan kholako, yakhluku, kholkon, wa makhlukon, fa huwa kholikun, wa zaka makhlukun. Kalau pencipta itu kholik, kalau menciptakan itu kholako, pencipta kholik, yang diciptakan makhluk. Jadi pencipta tidak mungkin diciptakan. Semua yang diciptakan adalah makhluk. Ini mustahil akli. Yang kedua, menciptakan dirinya sendiri. Itu mustahil. Kenapa? Kalau menciptakan dirinya sendiri berarti dia pencipta sekaligus makhluk. Maka yang pasti apa? Azali. Ada terus. Tidak pernah berawal dan tidak pernah hilang. Tidak pernah berakhir. Namanya azali. Itu pasti benar. Berarti pencipta wajib adanya. Secara pasti menurut akal. Kalau pencipta itu tidak ada, berarti yang diciptakan ada. Berarti seluruh alam semesta ini juga enggak ada. Dengan adanya alam semesta ini berarti wajib akli adanya yang menciptakan atau kholik. Selesai. Alhamdulillah. Mudah ya. Nah, cara berpikir seperti itu sebenarnya banyak diajarkan oleh Al-Quran. Salah satunya Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma zalallahu minas sama'i mimma in fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah tasrifir riyahi wasakhabi al musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut, yang membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang telah Allah turunkan dari langit dan berupa air. Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi setelah matinya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kenapa saya memilih ayat ini? Sebenarnya ayat ini ada ceritanya ya. Ini kebetulan yang menemukan anak saya dari internet.
Ada kisah unik dari ayat ini. Nah, cerita sedikit ya. Jadi ceritanya itu dari Australia. Ada pemuda Australia yang tumbuh berkembang seperti layaknya anak-anak Australia, orang-orang barat. Kalau kecil itu rajin ke gereja, kecil taat beribadah, kecil taat beragama. Kalau sudah lulus SMA, dia sebebas-bebasnya. Dan undang-undang melindungi. Orang tuanya nggak boleh melarang. Dia mau pergi kemana saja, pergi dengan siapa saja, mau tidur di mana saja, mau makan apa saja, mau pesta di mana saja, mau mabuk-mabukan di mana saja, bebas. Bebas-bebas. Demikian juga pemuda ini. Begitu sudah lulus SMA, dia kuliah, kebetulan di kota lain, sudah semua gemerlapnya dunia sudah dia rasakan. Dia tidur dengan cewek siapa saja sudah dia coba. Dia mabuk-mabukan, pesta-pesta, keluyuran, pergi kemana saja, semua sudah dia nikmati. Sampai remuk dirinya baru sudah sadar. Dia teringat dengan masa kecilnya, akrab dengan agama. Akhirnya dia pulang. Dengan tujuan ingin belajar agama lagi, ingin membuka Bible-nya lagi, kitab suci. Dia udah capek, udah bosen hidup liar seperti itu. Nah, ketika dia mulai buka-buka Bible-nya, biasanya orang ke gereja itu bawa Bible tapi kan enggak pernah baca. Bawa Bible ke gereja, di gereja cuma nyanyi-nyanyi, terus pulang. Udah gitu aja. Tapi Bible-nya dibawa terus. Nggak pernah dibaca. Nah, ketika dia pulang, kemudian Bible, bukannya dia makin tenang, makin tentram, ternyata makin gelisah. Makin mumet, makin bingung. Ini kitab apa gitu, kok membingungkan gitu. Akhirnya dia tutup, nggak puas dengan Bible-nya, dia mencoba untuk mencari yang lain. Akhirnya dia ketemu dengan Islamic Center di Australia. Dia menemui seorang ustadz yang jaga. Saya ingin tahu tentang Islam. Apa yang bisa saya baca dari Islam? Dikasih Al-Quran, terjemah. Baca ini. Udah ini aja, iya baca ini Al-Quran. Kemudian dibawa pulang. Ternyata lembar demi lembar dia baca. Semakin dia membaca, semakin terpesona. Hatinya semakin takjub, semakin tenang, semakin tentram, semakin memuan akalnya, semakin dalam, semakin menghanyutkan. Sampai selesai. 30 juz dia baca. Puas. Kemudian dia pergi lagi ke Islamic Center. Dia menyatakan, saya pengen masuk Islam. Caranya bagaimana? Oh mudah. Kamu baca kalimat ini, 2 kalimat. Dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh, cuma baca ini, iya. Baca dan resapi, pahami isinya. Kamu langsung masuk Islam. Cuma itu, iya. Oke, saya bawa pulang dulu. Nanti saya baca di rumah. 1 lembar, 2 kalimat syahadat. Dibawa pulang, itu sudah maghrib, dia siap-siap mau baca, ternyata dia tunda. Saya nggak mau langsung baca. Saya ingin 1 step lagi untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Dia nantang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang Islam itu benar. Ya Allah, kalau memang benar Engkau ada, saya ingin bukti 1 saja malam ini juga. Bukti bahwa Engkau ada. Bukti bahwa Allah itu Tuhan. Malam ini juga saya minta ada bukti walaupun kecil aja. Saya melihat 1 fenomena yang istimewa, yang lain daripada yang lain. 1 keanehan yang bisa saya lihat malam ini juga. Kalau engkau bisa menunjukkan keanehan kecil aja, saya yakin bahwa Islam itu benar. Saya yakin bahwa Allah itu Tuhan saya.
Saya tunggu ya Allah sampai terbit matahari. Nggak usah gede-gede lah. Misalnya saya lihat nanti ada burung terbang, berhenti sebentar, dada-dada gitu. Udah cukup kok. Yang penting spesial. Mungkin tikus lari, berhenti, terus mengucapkan, Assalamualaikum. Nah, itu udah cukup. Gitu aja. Atau mungkin ada bintang yang jatuh, berhenti, terus berkedip-kedip, menyapa saya, ya sudah cukup. Saya tunggu malam ini juga. Kalau saya tidak mendapatkan bukti spesial, bukti yang istimewa, saya nggak jadi masuk Islam. Jadi semuanya ini bohong, semuanya ini hanya teori. Semuanya ini hanya manis untuk dibaca, tapi nggak ada buktinya. Betul. Ya tantang itu Allah, mulai jam 7 dia sudah siap. Kebetulan kamarnya di lantai 2, dia buka itu jendela. Dia pelototi seluruh yang bisa dia lihat. Dari sudut ke sudut. Dalam ruang rumahnya, seluruh pemandangan yang luas sejauh dia memandang, dia amati. Pergerakan awan, pergerakan bintang, pergerakan angin, semua dia pelototi. Burung yang terbang, kucing yang lewat, anjing yang menggonggong. Semua dilihat sama. Jam 8, jam 9, jam 10. Dia terus nggak mau tidur. Malam ini juga saya ingin bukti. Sampai jam 12. Semua berjalan dengan tenang. Semua berjalan dengan normal. Dia tidak menemukan satu keanehan. Tetap dia bertahan jam 1, jam 2, jam 3. Dia pelototi sampai ngantuk, dia tetap melek. Dia kuat-kuatkan. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Sampai terbit matahari, dia kecewa berat. Ternyata Tuhan bohong. Saya nggak dapat bukti apa. Berarti Tuhan itu sudah mati, Tuhan itu. Dan nggak peduli dengan saya, semua cerita bohong. Saya nggak bisa menemukan bukti bahwa Tuhan itu benar-benar Allah. Tuhan benar-benar ada. Mohon maaf, saya nggak jadi masuk Islam. Langsung dia tutup itu Quran, dia tutup itu kalimat syahadat, terus dia tinggalkan itu meja, dia nggak jadi masuk Islam. Kecewa berat. Minta bukti kecil aja nggak bisa. Apalagi bukti besar. Tuhan macam apa itu? Katanya maha kuasa, maha segala-galanya. Minta bukti kecil aja nggak bisa. Niat jadi Tuhan apa enggak? Muteng dia. Bahasa Inggrisnya pundung. Akhirnya dia keluar, dia tutup pintu, tapi sebelum pintu ditutup, masih ada satu celah. Dia memandang ke dalam, itu meja yang di atasnya ada Al-Quran. Seperti Quran itu melambe-lambe tangan gitu. Ah, males gue. Tapi mau nutup pintu ragu-ragu. Itu Quran itu kelihatan terus gitu. Pas di sudut pandangannya itu. Mau tutup ragu-ragu. Akhirnya apa? Biasanya dia akrab dengan Quran, dia mau tinggalkan semuanya. Ragu-ragu terus dia. Akhirnya keputusannya apa? Oke, saya akan mengucapkan selamat tinggal pada Quran. Caranya dengan apa? Saya mau baca satu ayat saja. Setelah itu saya tinggal. Dia masuk lagi, dia buka Qurannya, acak. Dia buka acak, langsung ketemu Al-Baqarah 164. Nah, ini cerita asal muasal kenapa saya pakai Al-Baqarah 164. Dia baca terjemahnya. Sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi pakai bahasa Inggris. Di libur gantinya malam ya terus dibaca. Sampai selesai satu ayat, dia langsung ke meja. Wah, stupid! Dia teriak gitu. Stupid! Very stupid! Teriak-teriak. Bahasa Jermannya apa? Goblok! Goblok, goblok, goblok. Kenapa saya ini kok goblok? Kenapa ini kok goblok? Kenapa saya goblok? Goblok, goblok. Dia terus menggoblok-goblokkan dirinya. Itu seperti kepalanya mau dibentur-benturkan ke meja. Kenapa saya goblok? Setelah baca ayat ini. Kenapa dia mengatakan goblok? Kenapa saya mengatakan goblok? Saya itu minta bukti melihat sesuatu yang aneh di alam semesta ini. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang spesial, sesuatu yang nggak masuk akal. Dari Allah. Satu aja. Itu kan goblok. Kenapa? Sebenarnya semua yang dia lihat, itu kan semuanya aneh. Semua yang dia lihat itu kan spesial. Semua yang dia lihat itu kan sebenarnya tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa dia masih minta lagi? Wong semua yang dilihat itu kan sebenarnya aneh, spesial. Kenapa setiap benda itu dilepas nanti jatuh ke bawah? Spesial. Yang narik siapa? Aneh. Bumi yang kering disiram air, kenapa tumbuh pohon? Itu kan spesial. Dulunya kering kerontang, coklat semua, kenapa bisa menghijau? Yang ngecat siapa? Itu semua spesial, itu semua aneh, itu semuanya sebenarnya tidak masuk akal. Kita anggap biasa karena setiap hari lihat. Tapi kalau mau merenung sedikit saja, itu semua peristiwa-peristiwa yang super spesial, yang semuanya berujung pada satu kesimpulan, itu lebih kreator. Itu hasil karya yang maha karya dari sang pencipta. Yang luar biasa, semuanya itu adalah bukti kebesaran Allah. Goblok, goblok. Dia gebrak-gebrak. Hanya dari satu ayat akhirnya dia nangis seduh-seduh. Dia baca 2 kali syahadat langsung masuk Islam. Kurang apanya coba? Masih minta lagi? Silakan jebleskan kepalanya ke tembok kalau kurang bukti. Selesai. Sudah paham? Biasanya kalau offline saya kasih pertanyaan. Kalau bisa jawab, sudah paham. Kalau belum jawab, bisa direnungkan di rumah masing-masing. Ini hanya untuk tes teori berpikir. Ini Josbus juga nggak bisa jawab, mumet. Pertanyaan pertama saya dapatkan dari buku Filsafat Ilmu karangan Yuyun Surya Sumantri. Sekarang Profesor Doktor ngajar di Unpad. Dalam buku tersebut ada kata pengantar dari Profesor Andi Hakim Nasution. Profesor Yuyun dulu mahasiswa IPB. Kata pengantar dari profesor itu cuma setengah halaman. Nah, kata pengantarnya hanya ditulis, saya merasa tidak layak memberikan kata pengantar dari sebuah buku yang dikarang mantan mahasiswa saya, yang dulu pernah kuliah di kelas saya, dan dia mengajukan satu pertanyaan, dari satu pertanyaan itu sampai sekarang saya tidak bisa menjawabnya. Nah, pertanyaannya apa? Silakan dijawab ya, untuk latih di rumah. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali, sehingga Tuhan tidak mampu mengangkat? Itu profesor filsafat ilmu nggak bisa jawab. Silakan dijawab, rumah saja. Pertanyaan nomor 2 dari setan. Hati-hati, ini kalau salah langsung murtad. Ini dulu saya dapatkan dari kiai saya waktu ngaji tentang ilmu tauhid. Kiai saya
Ini kitab ya, nggak tahu itu kitab ulama tauhid ya. Suatu hari setan anak gembira ria, menari-nari, tegur sama bapak setan. Setan kecil, kenapa kamu sekarang kok gembira ria? Bagaimana saya nggak gembira hari ini ada musuh besar kita meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Pak Kiai yang meninggal. Mana? Itu di ujung gang itu. Kalau Kiai meninggal itu kan musuh besar kita berkurang satu. Kita harus gembira ria. Kata bapak setan, Kiai kayak gitu kok kamu takut? Itu kayaknya Kiai ilmunya banyak, pinter baca Arab, pinter baca kitab gundul, tapi sebenarnya nggak punya otak dia. Kata setan. Itu saya kasih satu pertanyaan, dia sudah bisa murtad. Nggak percaya. Ayo, kita datang. Akhirnya mereka merubah dirinya jadi manusia, menangi kiai yang lain. Cari kiai yang paling gede, paling besar, paling hebat ilmunya, paling pinter bahasa Arabnya. Didatangi, setelah salam, Assalamualaikum. Oh, silakan. Basa-basi sebentar ya. Ada apa, Pak? Pak Kiai, saya ada masalah. Bisakah Pak Kiai menjawabnya? Nah, ini pertanyaan setan ya. Nanti kalau salah jawab, hati bisa murtad. Pak Kiai, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ini ke dalam Tuhan? Langsung jawab ya, mustahil. Nah, betul kan? Langsung murtad. Langsung ditinggal sama setannya. Satu jawaban sudah murtad. Yang ketiga dari pendeta Kristen. Hati-hati. Kalau salah menjawab langsung masuk Kristen. Apa pertanyaan dari pendeta Kristen? Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Misalnya Tuhan anak, Tuhan Yesus. Mampu enggak? Mampu. Wah, langsung Kristen itu. Silakan dijawab di rumah saja, jangan sampai keliru. Keliru langsung murtad. Kecuali latihan, kalau latihan enggak. Baik, kesimpulannya apa? Pertanyaan akidah satu, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Dengan menggunakan akal, akal kalau dituntun sedikit aja, jawabannya itu sama. Pasti ada pencipta. Pencipta itu azali, pencipta wajibul wujud. Nah, sekarang masalahnya, kalau manusia bisa memastikan hanya pencipta, apakah itu sudah cukup? Ternyata belum. Masih memunculkan masalah berikut. Jika manusia yang ada di bumi ini sudah mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta atau Tuhan. Seluruh manusia di bumi ini percaya Tuhan. Apakah manusia selesai? Kenyataannya hampir 90% penduduk bumi percaya adanya Tuhan. Hampir semua negara yang berdiri di muka bumi ini selalu didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amerika aja dalam uangnya ditulisi ya, uang $1, in God we trust. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Amerika loh itu. Tapi kenapa bumi tidak semakin aman, tidak semakin makmur, tidak semakin damai, tidak semakin tentram, malah sebaliknya. Oleh karena itu, bagi manusia percaya pada Tuhan saja tidak cukup. Bahkan di Quran, orang Arab Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, mereka menjawab Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Kalau Quran diabadikan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Layakulunallah. Itu pakai lam taukid dan nun taukid. Pasti mereka menjawab Allah, nggak cuma Tuhan. Semua orang Arab itu tahu Tuhannya itu Allah. Tapi kenapa dikatakan kafir? Termasuk untuk landasan negara. Itu hanya menjawab adanya Tuhan saja belum cukup. Manusia harus berpikir, terus berpikir,
terus berpikir menggunakan akalnya sampai ketemu pertanyaan akidah 2. Apa? Apa tujuan hidup manusia? Kalau memang manusia diciptakan Tuhan, terus apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Inilah jawaban yang bisa merubah dunia, merubah manusia, membangkitkan manusia. Sebejat apapun manusia bisa berubah total kalau mau menjawab pertanyaan akidah 2. Kalau manusianya berhenti pada Tuhan, tapi dia agnostik ya istilahnya di forumnya Felixio, tidak merubah apa. Berarti harus dilanjutkan pemecahan akidah 2. Apa tujuan hidup manusia? Bagaimana mengetahuinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas materi pada kesempatan pagi kali ini tentang pemecahan akidah 1. Yang bahas dari mana asal muasal manusia, alam semesta, dan juga kehidupan kita. Yang pasti adalah ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Sang Khalik ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, jika ada pertanyaan, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Masih ada sekitar 20 menit lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom chat ya, untuk kemudian bisa kita sampaikan kepada guru kita pada kesempatan pagi kali ini. Dan mungkin ini sudah ada masuk pertanyaan atau request dari saya terlebih dahulu ya, terkait materi pada kesempatan pagi kali ini pemecahan akidah 1. Izin bertanya Ustaz, jika kemudian dalam Islam dari mana asal muasal kita yakini bahwa ada Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika kita masih SMA gitu ya, kita pernah mendapatkan ilmu pembelajaran dari guru kita bahwa asal muasal manusia itu dari manusia purba, kera dan sebagainya, teori Darwin. Nah, bagaimana kemudian membantah teori Darwin tersebut bukan dengan dalil yang Al-Quran bukan, tapi dengan cara berpikir atau kemudian membantah teori Darwin tersebut dengan logis gitu. Nah ini gimana ya Ustaz? Kira-kira soalnya masih sampai sekarang sepertinya masih diajarkan tentang teori Darwin itu sendiri. Nah bagaimana Ustaz terkait pemahaman seperti ini atau membantah bahwa teori tersebut tidak masuk akal dan sebagainya. Tes tes. Oh, bentar, bentar. Ya, masih ke mute ya, bentar. Oh, ya. Oke, sebentar. Oke, siap, siap. Baik, pertanyaannya itu kan dari mana asal muasal manusia, alam semesta, dan kehidupan. Kalau ada teori yang mengatakan manusia berasal dari kera misalnya, itu kan belum asal muasal. Kalau mau pakai logika ya, oke manusia dari kera. Kan masih bisa tanyakan, kera dari mana? Kalau teori Darwin kan dari primata. Primata itu hewan yang wajahnya atau mukanya, matanya itu menghadap ke depan. Itu primata. Nah, itu kan belum asal muasal. Primata asalnya dari mana? Katanya dari apa? Dari apa? Makhluk yang berasal dari air. Nah, makhluk yang berasal dari air dari mana? Dari makhluk yang dari air. Dari mana? Kan bisa terus dilacak. Nanti dari protein, ada dari molekul, ada dari yang namanya asal muasal harus terjawab. Sampai kepada akhirnya kan kepada asal muasal alam semesta. Semua mengatakan alam semesta itu dari ledakan besar, disebut teori Big Bang. Iya nggak teori Big Bang? Dulu apa pakar fisika dunia abad ini siapa? Hawking ya, James Hawking ya, yang cacat itu loh. Itu dianggap fisikawan terhebat di dunia.
John Hawking ya, yang ngomongnya itu harus pakai suara robot itu paling hebat, pakar fisika. Nah, saya dulu membaca itu cuma berita di koran Republika dulu saya baca. Pas ada kuliah umum di Amerika, itu ada ilmuwan dari Indonesia. Itu yang nulis tulisan lepas di Republika itu, artikel lepas. Ternyata eh, Stephen Hawking. Oh iya, Stephen Hawking. Ditanya dengan dua pertanyaan saja dia nggak bisa menjawab tentang asal muasal alam semesta ini. Ketika dia menjelaskan teori Big Bang ya, asal muasal alam semesta itu dari Big Bang. Dulu ada kabut, kemudian kabut itu memadat, kemudian terjadi perputaran yang sangat kencang, kemudian meledak. Ledakannya kemudian menimbulkan putaran-putaran bola-bola yang sangat panas. Karena berputar terus, akhirnya mulai ada yang mendingin, kemudian jadi planet-planet. Yang masih panas jadi bintang atau matahari. Dan teori ini hanya dibangun dari jarak bintang yang kalau diamati itu semakin menjauh, semakin menjauh. Dari deklinasi cahaya. Cahaya itu kalau panjang gelombangnya pendek itu warnanya agak kemerahan. Kemudian kalau semakin violet itu semakin panjang, semakin menjauh. Kalau bintang itu diamati ternyata warnanya ada perubahan, deklinasi istilahnya, itu berarti alam itu bergerak memuai, kayak itu sisa-sisa ledakan besar. Dari pengamatan jarak bintang yang menjauh itulah dibangun teori Big Bang. Dua pertanyaan dari ilmuwan Indonesia itu apa? Satu, apakah itu teori asal muasal alam semesta? Pertanyaan pertama apa? Dari mana ada kabut? Kenapa tiba-tiba ada kabut? Kalau sudah ada kabut itu bukan asal muasal. Itu pertanyaan pertama. Kabut itu dari mana? Kalau Anda mengatakan itu teori asal muasal, kok tiba-tiba ada kabut, itu belum menjawab asal muasal. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kabut yang dulunya tenang, kenapa tiba-tiba bergerak, memadat, dan berkeras? Siapa yang menggerakkan itu? Menggerakkan perlu energi. Energinya dari mana? Kenapa kabut tiba-tiba terjadi pergerakan perputaran yang sangat kencang dan meledak? Siapa yang memutar itu? Kabut yang semula diam, kenapa tiba-tiba ada energi yang membuat mereka itu berputar kencang? Asalnya dari mana? Kalau nggak bisa menjawab, itu belum teori asal muasal. Nggak bisa jawab dia. Dan untuk mengatakan Tuhan aja nggak mau, itu Stephen Hawking nggak mau. Kabut asalnya yang menciptakan Tuhan, kemudian yang memutar menggerakkan Tuhan, itu kan selesai. Tapi karena ada Tuhan, dia nggak mau jawab. Kalau mau jawab berarti itu belum teori asal muasal. Sebenarnya teori Darwin itu belum asal muasal. Manusia kalau pakai akal, nggak ada yang bisa menjawab asal muasal. Kecuali harus menyebut causa prima. Causa prima itu yang memberi asal semuanya. Yaitu the creator, sang pencipta. Dan ilmuwan nggak mau nyebut Tuhan itu nggak. Biasanya menyebut apa yang terjadi itu semua hukum alam. Alam ini semua sudah ada. Alam ini azali. Semua materi azali. Nah ini sebenarnya tidak menjawab asal muasal. Gitu ya, alam. Baik, Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya, Pak Ustaz. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan,
Silahkan. Dan ini juga ada pertanyaan terkait tadi, Ustaz. Terkait bahwa manusia itu serba terbatas, teratur, terpaksa, lemah, kurang, dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain terkadang kita meyakini bahwa manusia itu lemah, terbatas, bergantung, dan sebagainya. Tapi di sisi lain kadang ini menjadi dalih bagi orang-orang yang nggak mau mencapai target atau bagi orang-orang yang nggak mau kemudian berubah menjadi lebih baik. Kenapa kamu nggak mau berubah? Ah, saya makan lemah gitu ya. Kenapa kamu kemudian nggak tercapai target? Ah, saya mah serba kurang dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian menempatkan posisi yang ada pada diri kita yang lemah, terbatas, terpaksa dengan sesuatu yang lain, Ustaz. Ini mungkin pemahamannya seperti ini. Ini gimana kira-kira, Ustaz? Menempatkan posisi lemah, serba kurang yang ada pada diri manusia. Nanti solusinya mati kodok-kodok. Masya Allah. Jadi kalau ada orang, termasuk orang Islam punya pemahaman kayak gitu, itu pemahaman takdirnya salah. Dan orang kalau karena takdir kodok-kodok ini masih akidah kan. Hmm. Kalau akidahnya salah, itu semua amalnya jadi salah. Karena akidah itu kayak pondasi kan. Hmm. Coba kalau bangun rumah pondasinya miring, semua bangunannya miring. Kayak menara Pisa, kenapa miring? Karena pondasinya miring. Manusia juga begitu, kalau akidahnya miring, otaknya miring. Jadi kalau akidahnya salah, pemahaman takdirnya salah, semua amalnya jadi salah. Kenapa kamu miskin? Ya udah takdir. Kenapa kamu malas? Ya saya ditakdirkan malas. Kenapa kamu kok uh, hidupnya gitu-gitu terus? Ya sudah, ini takdir saya seperti ini. Bahkan nanti kalau jadi apa koruptor, ya, kenapa kamu jadi koruptor? Sudah takdir. Saya dulu pernah ngisi forum-forum pengusaha ya. Kan beberapa mesti pegawai-pegawai bank itu pada ikut. Saya menjelaskan tentang riba. Kemudian saya tanya, masih ada yang kerja di bank? Banyak ternyata. Kemudian saya tanya, mau keluar enggak? Enggak mau, dia enggak mau. Kenapa enggak mau keluar? Lihat saya kerja di bank kan sudah takdir. Yang namanya takdir Allah itu pilihan dari Allah dan itulah yang terbaik dari Allah. Orang yang menolak takdir itu orang yang apa? Tidak beriman kepada kodok dan qadar. Dia bukan orang Islam yang menolak takdir. Dan takdir Allah itu pilihan yang terbaik dari Allah. Yang harus disyukuri, harus diterima. Yang nggak beres apa? Pemahaman takdirnya. Jadi nanti kita selesaikan dalam materi kodok dan qadar. Ya. Bahaya sekali loh pemahaman takdirnya salah. Nanti dia berzina, ya kenapa kamu berzina? Sudah ditakdirkan Allah berzina. Saya pengennya ngaji, tapi malah dibelokkan sama Allah ke prostitusi. Ya, gimana itu? Saya dulu pernah loh itu ngisi pengajian itu. Saya kadang-kadang kan apa nyinggung-nyinggung Jokowi kan, walaupun saya plesetkan itu Jokowi Woro gitu kan. Itu ada ibu-ibu peserta pengajian yang marah itu. Dari tadi nyindir-nyindir Jokowi, saya nggak suka. Presiden Jokowi itu presiden pilihan Tuhan, pilihan Allah, sudah ditakdir Allah jadi presiden. Kalau itu sudah ditakdirkan Allah, itu berarti pilihan yang terbaik dari Allah untuk Indonesia. Jangan dijelek-jelekan, harus kita dukung. Nah, kalau pemahamannya kayak gitu ya, ya nanti kalau presiden kita praproro ya, udahlah, diterima saja itu sudah takdir. Bahaya loh itu. Nanti terus nggak mau kerja juga. Udah keluar aja nggak usah kerja. Rezeki sudah ditakdirkan Allah. Kalau rezeki sudah ditakdirkan, pengen kerja. Nah ini persoalan akidah. Jangan sampai akidah salah. Yang buat umat itu ambruk, yang buat umat itu tenggelam, itu karena persoalan akidah.
Makanya membangkitkan umat harus dari akidah. Sampai nanti masalah kodok data selesai. Sampai tuntas, tas. Baru umat bisa bangkit. Gitu ya, Allah. Masya Allah, siap. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian tunggu jawabannya di materi selanjutnya. Ya, jangan sampai kemudian kita terlewat. Ini materi kemudian kita bisa memahami dan juga untuk kemudian kita bisa mempelajari, memperkuat akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mungkin sebagai penutup tidak ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada closing statement dari Ustaz, enggak? Baik, Alhamdulillah untuk pemecahan akidah 1 sudah kita lakukan. Yang paling menentukan nanti pemecahan akidah 2. Itulah yang akan bisa merevolusi diri manusia, termasuk bisa merevolusi kehidupan, termasuk merevolusi dunia, itu bisa dengan pemecahan akidah 2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah. Bersambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, atas materi pada kesempatan pagi kali ini mudah-mudahan Allah senantiasa berikan selalu kesehatan buat kita dan juga kita doakan juga guru kita Ustaz Dwi Condro, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan dan keberkahan dalam keluarganya dan juga kita doakan nih guru kita juga yaitu Pak Haji Gun Gunawan yang telah memfasilitasi kita ya di sekalian kajian pekanan setiap Jumat pagi. Harapannya Bapak Ibu semua kita bisa hadir secara maksimal di Zoom pada kesempatan Jumat pagi ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian kita tutup pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan, tapi insya Allah nanti pekan yang akan datang kita sampaikan. Dan kita tutup Zoom pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz Dwi Condro dan teman-teman semuanya. Kemudian saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.